Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi pada hari ini. Walaupun mungkin ada sebagian yang di rumah gitu kan menyaksikan cuman tayangan gitu kan, tapi saya kadang percaya Tuhan ada dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Mari kita mau tutup mata jasmani kita mau tundukkan kepala kita mau mengucap syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, itu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau saat teduh sejenak. Saya berikan kesempatan buat setiap kita untuk mengucapkan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan, itu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau saat teduh sejenak. Saya berikan kesempatan buat setiap kita untuk mengucapkan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau berikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau hidup Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan.
besar bahwa Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan. Boleh duduk di kaki Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat penyembahan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi masuk di dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan, kami mau luaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Baik kami yang ada di gereja maupun semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah melawat setiap kehidupan kami. Ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan shalom bagi setiap kita. Shalom. Kita sudah menaikkan puji penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau, sekali lagi kita mau menaikkan puji-pujian kita. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Engkau baik.
Karena saya yakin dan percaya kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya.
yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah saat kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Engkau masih beri dalam hidup kami untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hari lepas hari kehidupan kami Tuhan, sungguh kami tak mampu menjalani hidup ini di luar tangan kasih-Mu Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami berani untuk melakukan segala hal di sepanjang hidup kami Tuhan. Mari Bapa terus pegang tangan kami untuk kami melewati kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sebab kami begitu menyadari di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Di luar tangan kasih-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan hal apapun Tuhan. Karena kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, kami hanya manusia biasa dan tidak dapat melakukan hal apapun di luar Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu melimpah-limpahnya dalam hidup kami. Hari lepas hari kami lalui Tuhan, dan kami tahu itu tidak pernah lepas dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus ada dalam setiap kami. Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita itu untuk kami melewati kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Kami perlu setiap janji firman-Mu untuk kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami Tuhan. Dan mari Bapa, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu ada maksud-Mu dalam setiap kami. Lewat firman Tuhan yang diberitakan Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan isi hati-Mu Tuhan lewat firman-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Biar lewat setiap mulut lidah, perkataan yang keluar dari mulutnya Bapa itu mengandung kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman ini menjadi hidup kembali Tuhan, dan firman ini yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dalam kami melewati hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak mampu melewatinya sendiri Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami butuh Engkau setiap waktu dan kami mau pegang janji firman-Mu. Mari Bapa berbicaralah bagi setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu. Karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Hebron yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, kita akan melihat di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, kita tahu bersama saudara-saudara bahwa zaman ini adalah zaman yang tak terduga. Artinya kita tidak akan menduga keadaan, kejadian yang akan terjadi. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius ini bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman, di mana Tuhan kita akan datang dan menjemput kita. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jaga, siap-siap, ya kan? Bagaimana saudara juga ketahui bahwa Bapak Gembala kita, ya kita masih merindukan, tapi Tuhan sudah memanggil. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menurut kita masih sehat, bugar, tapi Tuhan sudah memanggil. Nah, artinya bahwa memang Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Nah, persamaan apa yang kita dapat lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, walaupun kita melihat juga di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Suasana dunia menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus disamakan seperti zaman Nuh. Nah, yang pertama kita lihat persamaan apa? Ketika zaman Nuh, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-37. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, yang pertama kita dapat melihat bahwa sikap orang terhadap pemberita firman. Banyak sekarang firman Tuhan yang sudah kita dapat lihat, dapat dengar di mana-mana, penyampaian firman Tuhan atas dasar kebenaran firman, bukan kebenaran pendetanya ya. Kebenaran firman ini tidak lagi mungkin digubris, kebanyakan tidak lagi diperhatikan, tidak lagi sudah lama mah Tuhan udah mau datang. Itu mah hamba Tuhan ini, itu hamba. Nah, inilah yang terjadi, bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Firman Tuhan diabaikan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, apalagi sekarang saudara tinggal klik, saudara mau pilih pendeta siapa yang saudara mau dengar khotbahnya. Ada begitu banyak. Tapi ada begitu banyak juga pengabaian. Nah, Nuh waktu dia membangun bahtera apa yang Tuhan suruh, dia juga dicueki orang nih. Orang Manado bilang, so gila ini Nuh. Membangun bahtera. Untuk apa itu? Orang lagi aman-aman, kita lagi aman, kita lagi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Nah, sekalipun pandemik ini adalah peringatan bagi kita semua untuk berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita. Walaupun mungkin kita secara langsung tidak ketemu Tuhan nanti pada saat kedatangannya. Tapi kapan saja dia bisa memanggil kita. Makanya dikatakan berjaga-jaga.
berjaga-jaga atas hidup kerohanianmu untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai imannya. Jadi kita perhatikan, di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, dan pandemik ini, kebanyakan orang hanya tertuju kepada virus ini. Mereka tidak lagi memperhatikan pemberitaan firman Tuhan. Mereka tidak lagi memperhatikan tentang apa yang Tuhan sampaikan di hari-hari ini, bahwa yang penting ini menjaga hidup kerohanian kita, berjaga-jaga. Makanya Nuh, dia terus mempersiapkan bahtera, dia terus mempersiapkannya dengan baik untuk menyelamatkan keluarganya, karena kita tahu pada zaman itu hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Sangat sedikit. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Ternyata di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan mau kita berfokus untuk keselamatan hidup kita. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih dari segalanya. Jangan takut pandemik. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetap kita menjaga kebersihan, protokol kita tetap menjaga karena itu anjuran pemerintah. Tapi kita harus lebih takut kepada Tuhan. Bukan mempersiapkan kita punya kesehatan terus untuk menjaga. Hidup rohani kita, perbanyak doa. Perbanyak baca firman, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan perlindungan Tuhan tetap terjaga. Nuh tetap mengerjakannya, mempersiapkan bahtera dengan setia. Demikian pun hidup kita. Persiapkan hidup rohani kita dengan sungguh-sungguh, seperti seolah-olah kita akan ketemu Tuhan. Banyak kesaksian teman-teman hamba Tuhan yang tidak menyangka hamba-hamba Tuhan ini begitu cepat dipanggil Tuhan. Sedangkan ada begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan senior. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun sakit tapi masih tetap ada, Tuhan masih izinkan hidup. Nah, waktu Tuhan menyampaikan kepada Nuh, nah inilah firman yang disampaikan kepada kita. Harus kita renungkan, pegang baik-baik. Tentunya penyampaian firman yang benar-benar berdasarkan Alkitab dan firman Tuhan, bukan berdasarkan pikiran hamba-hamba Tuhan ya. Karena kita juga ketahui ada begitu banyak sekarang hamba-hamba Tuhan mengemukakan lagi pendapat-pendapatnya sendiri, tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita harus juga menilai apa yang disampaikan itu dengan ukuran firman Tuhan, Alkitab. Nah, jadi waktu Tuhan menyampaikan, waktu firman Tuhan datang kepada kita, kita harus sungguh-sungguh terima. Oh, ini kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Kalau saudara mungkin nonton YouTube, ada begitu banyak itu peristiwa-peristiwa anak-anak menyampaikan nubuatan-nubuatan, entahlah itu betul atau rekayasa buatan-buatan tangan manusia yang sekarang sudah canggih, bisa membuat gambar-gambar yang direkayasa. Tapi kita percaya bahwa memang tidak lama lagi Tuhan datang. Anak-anak itu berkata, aku sudah mau datang, aku sudah mau datang. Jangan sampai ada yang ketinggalan.
Itu saudara-saudara ya, peringatan terus berulang-ulang disampaikan. Nah, ketika Nuh mendengar apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Jadi jangan saudara pikir ini Tuhan ini masih lama. Tidak. Begitu cepat ya saudara-saudara ya, begitu cepat. Tuhan memanggil hamba-hambanya begitu cepat saudara-saudara ya. Tidak diperhitungkan ya. Nah, 1 Petrus pasal 3 ayat 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara perhatikan waktu zaman Nuh, begitu banyak orang melihat apa yang Nuh buat. Bukannya mereka itu datang kepada Nuh, ada apa ini Nuh? Malah mereka cuekin. Pandemik ini saudara-saudara sebenarnya membuat kita itu terjaga. Bahwa maut, ini roh maut sebenarnya saudara-saudara ya. Karena kita ketahui bersama banyak juga teman-teman yang sembuh dari COVID itu berkata, saya berperang. Saya lawan itu. Ada yang tidak mau memang ke rumah sakit, jadi dia lawan. Roh maut yang begitu kuat. Ya, tapi itu terserah iman saudara ya. Jangan saudara mungkin sudah payah, ya saudara tidak mau ke rumah sakit, ya salah juga. Ini iman hamba Tuhan. Akhirnya dia sembuh, puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat ini hanya 8 orang, begitu kuatnya. Dan sebenarnya pandemik ini membuat kita orang percaya itu harus segera sadar bahwa kita harus bersungguh-sungguh hari-hari ini. Peringatan-peringatan ini melalui satu wabah ini untuk membuat umat-umat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan mati ya, bukan saudara-saudara ya. Saudara harus tahu bahwa kematian itu bukan karena COVID. Karena Tuhan mengizinkan. Itu COVID ya itu hanya saluran aja untuk wah dia mati karena COVID. Karena banyak juga orang mati tidak COVID tapi tiba-tiba sesak nafas, wah akhirnya dikatakan COVID dan segala macam. Tapi bukan COVID. Tuhan yang mengizinkan. Jadi kalau saudara masih hidup, saudara masih ada seperti saudara ada sekarang, itu karena izin Tuhan. Untuk saudara masih hadir dalam dunia ini, jadi berkat. Untuk hidup bagi Tuhan. Kata Paulus, aku hidup bagi Tuhan, nanti pun aku mati, mati bagi Tuhan. Jadi sekarang ini COVID ini membuat kita untuk supaya cepat-cepat bertobat kalau masih ada hal-hal yang berdosa dalam diri. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Karena pada zaman Nuh mereka cuek. Apa ini Nuh ini? Tidak mungkin ada air bah yang besar, ya kan? Dan sekarang karena hanya terbatasnya di internet, kadang-kadang orang jadi malas. Apalagi mereka, habis saya punya paket. Mereka menonton untuk penyampaian firman Tuhan, lebih bagus menonton hal-hal yang tidak baik. Jadi menanti dengan sabar dan mempersiapkan bahteranya, memberitakan kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayat 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi memang selain pandemik ini untuk membinasakan orang-orang fasik, Tuhan juga sedang menegur umat-umatnya. Untuk
bahwa semua wabah itu Tuhan dapat menyetel, saudara-saudara. Jangan saudara pikir Tuhan tidak menyetel. Tuhan tahu semua keadaan yang terjadi ini. Jadi kita tidak usah takut dengan wabah ini. Kita harus lebih takut sama Tuhan. Karena dialah yang menentukan hidup kita. Bukan COVID. Tuhan. Nah, ketika Nuh membuat Batra, banyak orang yang mencibir. Dan sekarang mungkin saudara begitu banyak memperhatikan firman Tuhan, orang bilang, sudahlah bu, nggak usahlah itu. Itu kan nanti kalau kita udah mau mati, baru kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai saudara ini sudah terkontaminasi dengan ketakutan-ketakutan karena pandemik, karena COVID. Sehingga saudara tidak bisa lagi berdoa. Menurut teman-teman saya waktu mereka sudah dikatakan kena COVID, mereka itu mau berdoa susah. Mau baca firman itu susah. Jadi sekarang saudara masih ada kesempatan untuk baca firman, untuk berdoa. Karena memang ini adalah situasi yang Tuhan izinkan supaya kita itu lebih berharap, lebih bersandar kepada Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini harus diperbaiki. Kalau dulu kita itu cuek kepada firman Tuhan, kita cuek untuk beribadah, sekarang lebih banyak, perbanyak ibadah-ibadah. Perbanyak perkumpulan-perkumpulan, perhimpunan, tidak ngumpul bareng ya, dalam Zoom. Kita bisa ketemu. Ya, nah, yang kedua, jadi yang pertama sikap kepada pemberita firman, sikap kepada Nuh ketika dia sampaikan keselamatan, banyak orang cuek. Dan sekarang itu pun terjadi. Ketika kita berkata bahwa Tuhan lebih berdaulat, lebih berkuasa dari pandemik ini, banyak orang tidak percaya. Mereka lebih takut virus daripada Tuhan. Walaupun kita tidak boleh sembrono hidup, kita harus ikut aturan pemerintah. Tidak boleh ngumpul-ngumpul, kalau ngomong sebaiknya jaga jarak. Itu kan aturan, bukan karena kita takut. Yang kedua, persamaannya yaitu sikap seperti tidak terjadi, tidak ada apa-apa. Ini kok cuma pandemik akan berakhir. Saya bilang, enggak, ini akan ada terus. Mereka bilang, ngana beriman ada terus, kamu beriman ada terus. Enggak. Karena pandemik ini kan sama dengan penyakit-penyakit virus-virus yang lain. Cuma memang ini lebih apa ya, orang bilang lebih menakutkan, orang bilang. Ya sebenarnya praktis saja ya saudara-saudara ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita mati karena COVID, puji Tuhan, langsung masuk surga. Iya kan? Makanya yang penting di sini persiapan hidup kerohanian kita. Layak masuk surga atau enggak? Karena saya punya Tuhan punya jemaat yang dipercayakan kepada kami, pernah bermimpi, dia udah sekarang 85 tahun. Mungkin waktu sekitar umur 80 dia bermimpi dia naik ke sorga. Dia kan sekarang lagi stroke. Opung, ibu-ibu ya yang sudah sepuh. Dia bilang, saya naik ke sorga dengan kursi roda saya. Tapi waktu masuk saya ditolak. Belum bisa opung. Opung belum bisa masuk ke sini. Malaikat bilang belum bisa. Dia berkata dengan pikiran saya, kalau saya berbisnis saya itu suka cari jalan-jalan lain. Kalau buntu sini, dia coba. Ternyata tidak ada jalan lain menuju surga, saudara-saudara. Itu pikirannya ya. Ternyata dia tidak bisa masuk, cari jalan lain tidak ada. Akhirnya dia terbangun. Nah, bagian kedua ini yang kadang-kadang membuat orang, ini cuma pandemik, pasti lewat. Enggak. Ini peringatan Tuhan.
Kata Alkitab, tanda-tanda yang akan datang, peperangan, gempa bumi, banjir, penyakit-penyakit, itu sebenarnya peringatan buat kita. Jadi jangan kita pikir, ini tidak ada apa-apa, ini akan berakhir. Ini peringatan bagi semua orang bahwa ada Tuhan yang mengatur sistem dunia ini. Orang percaya harus lebih menyadari lagi bahwa ini benar-benar Tuhan izinkan supaya kita ini semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Tidak boleh lagi main-main kepada Tuhan. Harus bersungguh-sungguh. Karena banyak orang selesai pandemik, aku mau senang-senang lagi dalam dunia ini. Kita akan melakukan lagi aktivitas seperti biasa. Tidak, saudara-saudara. Akan berubah ini waktu. Kemarin Manado, malnya yang terkenal udah masuk air. Saya sampai bercanda sama teman-teman. Jaga-jaga Jo, sama tsunami itu di sana. Dia bilang dijauhkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan buat bagi dunia ini. Kita tidak tahu. Dan inilah yang membuat kita bahwa kita punya tujuan di dalam Tuhan. Jangan saudara membuat hidup saudara ini sepertinya tidak ada tujuan. Mau saja berakhir ini COVID supaya kita dapat menikmati lagi dunia. Tidak. Inilah waktu-waktu di mana kita mempersiapkan hidup kerohanian kita. Untuk tetap setia dan mempersiapkan hidup kekekalan. Ini tujuannya. Karena mungkin kemarin sudah terlalu banyak kesibukan, aktivitas. Sehingga jauh dari persekutuan-persekutuan, jauh daripada mendengar firman. Iya kan? Dulu mau ibadah susah karena apa? Lembur, kerja, sibuk. Sekarang dikasih tinggal semua. Di rumah semua. Untuk mendengar firman, untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan di hari-hari ini. Mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Makanya saya bilang ini atas seizin Tuhan mengingatkan anak-anaknya supaya tidak terlalu sibuk kepada hal-hal yang fana. Bukan dilarang bekerja ya. Tapi kadang-kadang kan kita terlalu fokus kepada kehidupan masa depan, pekerjaan, cari duit. Sekarang Tuhan rumahkan semua ya, untuk kita lebih banyak merenung, lebih banyak bersekutu kepada Tuhan. Jadi sekarang kita lebih sibuk mempersiapkan hidup kerohanian kita, hidup kekekalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, ini peringatan. Mungkin dulu jadi pejabat habis semua, mungkin dulu usaha. Ini dibuat semua supaya kita kembali menyadari bahwa Tuhan mau kita lebih fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. 1 Timotius pasal 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, ya kan? Sibuk dengan hal-hal jasmani, silsilah-silsilah, aturan-aturan dari adat istiadat, lebih menghargai itu daripada aturan firman. Tuhan bilang kita harus lebih taat dan lebih sungguh-sungguh melakukan aturan firman daripada adat istiadat. Aturan-aturan suku-suku, bukan firman. Yang ketiga, yang terakhir kita dapat lihat bahwa ada yang di bawah ayat 3, ada yang tertinggal. Saya kalau lihat 2 Korintus 4, coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini merupakan peringatan keras bagi kita semua. Dan bagi orang tidak percaya dan orang percaya. Kalau kamu tidak mau datang sama Tuhan, binasa. Dan orang-orang percaya kalau tidak mau setia dan sungguh-sungguh, akan terikut juga sebagai orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi memang kita harus fokus kepada pemberitaan firman, apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Lebih banyak nonton firman Tuhan, penyampaian-penyampaian sambil kita uji. Untuk apa? Supaya kita ini menyadari bahwa kita tinggal ini hanya sedikit waktu lagi. Orang bilang udah tua banget ini dunia. Alkitab bilang apa? 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi belum ada berapa hari kita hidup sama Tuhan. Boro-boro berapa hari, 1 hari aja belum nyampe. Dan itu dikatakan sekarang ilah zaman ini bekerja. Membuat orang-orang percaya yang lagi terpuruk hidupnya, udah ndak kerja, udah begini. Bukannya datang sama Tuhan, mengeluh. Karena tertutup oleh ilah zaman ini hal-hal keadaan-keadaan yang buruk. Menegatifkan semua keadaan. Dia lupa dia punya Tuhan. Dia lupa dia punya juru selamat. Dia lupa dia punya pelindung. Inilah yang membuat ada orang-orang yang akan tertinggal. Ada orang-orang yang akan terhanyut oleh dunia ini. Karena tidak melihat lagi keselamatan dari Tuhan. Tidak lagi percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi keadaan ini. Mereka lupa. Mereka punya Bapa di sorga. Tapi keadaan ini mendorong terus mereka. Sehingga mereka semakin melupakan Tuhan. Adalah penolong mereka satu-satunya. Bagi kita semua, bagi jemaat Hebron. Hari-hari ini kembali datang sama Tuhan. Hanya dialah satu-satunya kekuatan kita. Pertolongan kita. Dan yang akan membawa kita hidup pada kekekalan. Keadaan ini hanya sementara, ingat. Jangan sampai pandemik ini membuat saudara jauh dari Tuhan. Jangan sampai pandemik ini membuat saudara tidak lagi punya pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ingat, ini hanya bagian daripada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan. Bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi dia ingin supaya kita lebih cinta dia. Lebih berfokus kepada dia. Lebih mengasihi dia daripada segalanya. Karena ketika segalanya itu kita miliki. Dan hidup kita, nyawa kita diambil. Tidak berguna lagi. Itu sebabnya 3 hal ini kita dapat melihat. Bahwa kita harus punya sikap seperti Nuh. Perhatikan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan teguran-teguran Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan untuk mengingatkan kita. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa jangan berpikir bahwa keadaan ini ya biasa-biasa, tidak ada apa-apa. Persiapkan hidup kita untuk ketemu Tuhan. Untuk supaya ketika Tuhan panggil kita, kita udah siap. Yang terakhir, ingat. Penyampaian dan teguran-teguran Tuhan itu ada batasnya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah teguran Tuhan untuk kita datang, kita binasa. 3 bagian inilah yang menjadi persamaan ketika zaman Nuh. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Sudah 30 menit saya khotbah.
Sampai di sini firman Tuhan, nanti kita sambung lagi. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan. Kiranya ini membawa kekuatan bagi umat-umat-Mu di tengah-tengah pandemik ini, bahwa mereka harus memperhatikan firman. Mereka harus waspada dan berjaga-jaga. Keadaan ini adalah peringatan bagi Tuhan untuk tetap setia. Karena bagian ketiga, kami tidak mau binasa. Kami tidak mau terhanyut oleh keadaan ini. Kami punya Tuhan. Kami harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Lebih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan daripada segalanya. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dalam hidup, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Hebron, Tuhan memberkati.